Mana mungkin kita jadi negara maju, Bang, dalam 10 tahun? Nggak mungkin, Bang. Come on, get real. 25 tahun. Ya berikan kesempatan orang yang sama untuk 5 kali 5 tahun. Kan pernah kita alami 30 tahun dijerimi Orde Baru. Ya, menurut saya situasinya nggak bisa disamakan lah dengan zaman Orde Baru. Sejarah telah memberi bukti kepada kita. Kalau kekuasaan itu tidak ketat kita batasi, dia akan minta terus. Saya mau pamit. Saya jalan duluan ya. Iya, Bang Ray lanjutin ya. Siap. Mohon maaf ya, Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry Bang, yang bismillahnya harus diucapkan zahar ya? Iya. Nggak bisa dalam hati? Jangan. Oh gitu. Itu udah fakemnya di sini ya? Iya. Salam sejahtera buat kita semua dan juga para penonton Unpacking Indonesia. Selamat datang kepada Bung Ray, Mr. Q. Terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dan kita Ini Mr. Q. Mr. Q. Kalau saya nggak bukan Mr. R ya? Mr. R. Bisa di bahasa Inggris aja Mr. A. Kalau R tuh nggak enak. Gini, kalau R itu banyak orang namanya R. Jadi kalau begitu disebut Mr. R itu siapa gitu. Tapi kalau Kodari, nama Q, Kodari itu yang depannya Q itu dikit. Cuman kalau Dikit. ditambah lagi Q-nya jadi ini loh. QQ. Setelah Mr. Q itu memang QQ memang. Bayangan saya agak sensitif gitu loh. Iya. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya. Supaya kan itu kalau dalam hati kan untuk kita sendiri. Iya. Tapi kalau kita lafazkan itu kan Bersama-sama. untuk bersama-sama. Iya. Sebenarnya saya bisa bikin satu tafsir setengah jam soal Bismillah. Cocok, kita dengar Bang. Jangan lah. HMI semua nih ya? HMI semua ya? Iya, HMI. HMI semua. Ini HMI Ciputat, HMI Depok. Beda kostum. HMI Ciputat, HMI Depok. Abang HMI Pasar Minggu. Tapi memang beda cita rasa semua tuh. Iya, beda. Cita rasa. Tapi intinya kalau saya kan lebih ke demonstran dulu ya. Kalau saya aktivis kelompok studi. Studi. Kalau Sama Bang. sama kan? Saya masuk 2 hari aja Bang untuk di LK itu. 2 hari sama dengan 4 jam. Habis itu waktu saya udah demo aja. Sehingga sampai sekarang saya belum mendapat sertifikat LK1 saya. Oh ya. Sampai sekarang ini. Kan kalau wakil presiden sekarang Calon Bang. calon wakil presiden itu kan Mahfud. HMI. Ya kan? Kemudian satu lagi Anies juga HMI. Cuma beda. Muhaimin PMI. Cuma beda ini kan. Mahfud sama Anies itu beda apa namanya ya? HMI Dipo sama Diponegoro. Ya, HMI kalau Dipo sama HMI apa? MPO. Ya. MPO. Kalau Anies kan Yang MPO yang mana? Anies. Anies MPO. Oke. Terus Ganjar GMNI. Satu lagi Gibran ya. Gibran kuliah di luar. Nasionalis. Nggak ada ormas. Pengusaha. Ya. Atau kita sebut aja sebenarnya semuanya nasionalis ya. Nasionalis. Kalau GMN itu kan nasionalis lah. Ya. Oke lah. Saya sebenarnya ingin melalui Mr. Ray. Kalau Ray kan itu mantap tuh. Jelas Ray, orangnya. jangan disingkat kan. Mr. Ray dan Mr. Q. Nah, ini terus terang aja saya ada keresahan ya. Ada keresahan. Di samping itu ada kerisihan juga melihat situasi politik kita sekarang ini. Nah, ini yang saya lihat terutama adalah persoalan Pak Jokowi dengan PDIP misalnya. Ini kan semakin tajam nih ya Bung ya. Semakin tajam, kemudian kita makin terbuka, makin isunya juga semakin meluas gitu loh. Dan makin personal sebenarnya. Nah, makin personal. Karena kan sekarang urusan tangan ditepis nggak ditepis. Ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang itu benar kan? Ya apalah, tapi menurut saya makin personal kan ya, urusan tangan. Ya, silakanlah.
Mr. Ray dulu nih. Sedap. Kan ini bukan gejala baru Bang ya. Ya. Kalau sebetulnya kita runtut lagi ke belakang, saya kira gejala ini sejak tahun 2014 sudah mengemuka kan. Saat itu kita disebutkan dengan isu soal politik identitas gitu. Ya. Orang berbicara pemilu itu bukan berdasarkan visi misi, bukan berdasarkan macam-macam, tetapi berdasarkan kedekatan-kedekatan yang bersifat identitas itu tadi gitu. Bahkan saya masih ingat di 2014 itu saya sempat menyampaikan kedekatan visi misi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, bahkan istilah saya hampir 80% mereka hampir sama. Nggak ada yang berbeda. Begitu juga di tahun 2019. Kecuali yang agak berbeda itu adalah soal menyikapi Habib Rizik. Kalau di visi misinya Pak Jokowi tentu nggak ditemukan kan. Di visi misinya Pak Prabowo ditemukan soal kasus Pak Rizik itu. Dalam bahasa yang lain akan dijemput kalau sekiranya Pak Prabowo memenangkan Pilpres gitu. Itu ada di ininya. Nah yang lain itu hampir sama kok. Cuma yang memang bahasanya beda. Nah misalnya Pak Jokowi. Jadi identitas itu seolah-olah dari situ ya. Persoalan Rizik ini ya. 2014 ini. Sejak 2014 itu. Orang membicarakan tentang itu kan. Bukan tentang visi misi yang kita sebutkan gitu. Nah jadi orang tegangnya itu bukan karena visi misinya, bukan karena ideologi yang berbeda. Kalau itu nanti isme ini akan muncul, isme itu bukan, lebih karena identitas agama kita yang berbeda. Lebih khusus lagi di Pilpres 2014 itu kan soal agama ya. Di 2017 di Pilkada DKI lebih kencang lagi kan isu soal ini kan. Nah di 2019 kita dihadapkan pada penggunaan hoax yang cukup masif. Kita masih ingatlah peristiwa-peristiwa 2019 itu bagaimana hoax hampir dapat ya menjadi polemik tersendiri yang begitu kental dan kencang itu, termasuk di dalamnya hoax soal ijazah lah, soal asal usul keturunan macam-macam dan seterusnya itu kita masih dilihat perdebatan itu di 2019. Nah jadi kalau kita runtut ini Bang, artinya udah hampir lebih dari 15 tahun pemilu kita memang dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, dan rasanya nggak akan membaik di 2024 yang akan datang ini, karena isunya memang agak udah beralih dari identitas ya, dari hoax, sekarang dihadapkan kepada isu dinasti politik. Nah pada dasarnya keseluruhannya itu sebetulnya tepat ya, kita membicarakan tentang identitas politik itu benar, tapi bukan pada level substansinya. Misalnya dalam pertanyaan apa yang kita sebut dengan identitas politik, bukan di situ, tapi lebih karena simbol-simbol yang dimainkan. Nah di 2019 ini, 2024 menjelang 2024 ini kita disebutkan dengan isu dinasti politik. Nah cuman dinasti politik ini tidak dalam kerangka untuk disikapi apakah dinasti politik ini semacam ancaman bagi demokrasi atau ia bagian yang normal dari sebuah proses demokrasi. Yang ada adalah itu tadi. Nah kita dihadapkan pada isu saling menyerang yang bersifat pribadi, ya kan, mengaburkan makna dinasti untuk melegalisasi dan atau menyempitkan makna dinasti untuk juga melegalisasinya dan seterusnya gitu. Jadi visi misi seperti yang sebutkan tadi itu hanya akan diperbincangkan di debat-debat. Ya di debat-debat para capres dan cawapres nanti gitu ya. Dan uniknya kita menyempitkan waktu itu pula. Kan sekarang cuma 75 hari. Seperti kita ketahui, dan 75 hari itu dibagi dengan debat-debat yang mungkin 5 kali 6 kali ya, per semua pasangan calon presiden wakil presiden tinggal dibagi. Mungkin 3 untuk capres, 2 untuk cawapres masing-masing, dan 1 mungkin untuk keseluruhan di antara mereka gitu ya, dan seterusnya itu. Nah meskipun begitu sebetulnya ada yang positif itu menurut saya Bang ya. Sejak 2014 di Pilkada DKI dan mungkin di 2019 yang lalu gitu, debat-debat itu cukup memberi efek elektoral kepada calon presiden wakil presiden ataupun calon kepala daerah secara menyeluruh gitu, khususnya di tingkat gubernur ya. Nah jadi oleh karena itu sekalipun kelihatan sekarang ini di luar debat itu yang muncul adalah narasi-narasi yang lebih bersifat individual gitu ya, tapi nanti di debat ya orang akan diajak untuk membincangkan soal kesahihan ya, kebenaran ya, ketepatan, rasionalitas dari dari pilihan-pilihan itu. Bung gitu. Rey yakin ya bahwa situasi ataupun narasi-narasi debat, ya kan, kemudian situasi-situasi dalam perdebatan itu betul-betul bisa menjadi perhatian ya, menarik perhatian ataupun
orang itu merasa penting itu. Iya, iya, Bang. Saya yakin karena ada perubahan itu kok. Nanti mungkin Bung Kodari bisa jelaskan tuh. Ada perubahan elektoral gara-gara itu. Gitu Kita ya. 2017 kita tahu misalnya peristiwa tentang ada calon gubernur yang datang dengan sangat dielulukan pertama kali, begitu di debat dia semakin sering ikut debat malah semakin turun elektabilitasnya gitu. Di 2004 berarti 2019 yang lalu dong. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga saya kira Pak Jokowi banyak sekali menangguk elektabilitas setelah debat dengan Pak Prabowo gitu. Jadi lumayan, tapi saya nggak tahu skalanya Ini berapa kan gini persen. nih, ada debat presiden dengan capres dengan capres. Ada juga yang tim kan? Tim itu di luar jadwal KPU, Bang. Saya bicara yang KPU-nya. Oh ya KPU ya. Kalau di yang KPU itu capres-capres, wapres-wapres dan dua-duanya. Capres-wapres, capres-cawapres gitu. Kalau yang tim-tim ini itu bisa siapa aja membuat sebenarnya gitu. Tapi jangan-jangan yang besar pengaruhnya yang tim-tim di luar KPU nih. Yang KPU-nya. Bang. Ya. Gimana Mr. Q? Soal apa, Bang? Ya itu tadi penjelasannya. Ya pertama persoalan tadilah bahwa melihat semakin tajam ya konflik antara Pak Jokowi misalnya dengan PDIP, ya itu tadi yang kita sudah sedikit dikasih gambaran. Nah, melihat ini seperti apa ini? Kalau saya sih melihatnya perbedaan pertimbangan, perbedaan karakteristik ya kepribadian mungkin antara Bu Mega dengan Pak Jokowi dalam melihat pertama cara mengelola Indonesia ke depan, yang kedua mengenai siapa orangnya gitu. Jadi kalau saya melihat Pak Jokowi itu matanya kan jauh ke 2045. Dia bukan presiden yang cuman ya saya 5 tahun lalu berhenti enggak gitu. Dia merasa bahwa masa depan Indonesia ini ya ada di pundak dia juga gitu. Dan milestone buat Indonesia kan 2045 karena itu 100 tahun Indonesia merdeka. Sebetulnya kalau boleh pinjam istilah Bung Karno, menurut saya ketika Bung Karno proklamasi bahwa proklamasi ini adalah jembatan emas gitu ya menuju Indonesia maju, itu ya kira-kira perjalanan 100 tahun ini gitu. Dan Pak Jokowi dalam perjalanannya mulai dari wali kota, kemudian gubernur, lalu presiden 2 kali, lalu ya dia bertemu ya berteman dengan kepala-kepala negara lain, merasa bahwa dia udah punya formula untuk Indonesia maju itu apa saja gitu. Yang pernah saya sampaikan ya saya sederhanakan 5 item itulah. Pertama itu adalah soal infrastruktur. Kalau ini udah kita pahami semua kan betapa getolnya beliau soal infrastruktur. Yang kedua soal digitalisasi, kemudian yang ketiga soal hilirisasi sumber daya alam, keempat itu soal pengembangan SDM, termasuk di dalamnya adalah soal pangan, energi, ya, kependidikan, kesehatan, kartu-kartu itulah kira-kira sederhananya, dan kemudian yang kelima itu soal IKN. Nah kalau Bu Mega saya tidak terlalu paham betul sebetulnya bagaimana bayangan Bu Mega mengenai Indonesia ke depan gitu ya. Yang saya tahu kalau Bu Mega ini kan dan PDI Perjuangan itu bicara mengenai pentingnya atau perlunya PPHN gitu. Termasuk stunting. Ya soal stunting, tetapi ini kan topik bisa macam-macam ya Bang ya. Ini soal cara cara mengelolanya dan cara mengidentifikasinya lah kira-kira begitu. Jadi Bu Mega berusaha mengembalikan kepada keberadaan PPHN yang notabene adalah semacam katakanlah GBHN pada masa Orde Baru, garis-garis besar haluan negara gitu. Dan Bu Mega kelihatannya merasa bahwa ya kendali mengenai siapa yang akan melaksanakan GBHN itu nanti ya ada di tangan dia atau di tangan PDI Perjuangan begitu. Makanya kemudian muncul istilah petugas partai, dan kita kalau ingat waktu diumumkan sebagai calon presiden, bahasa yang dipakai itu seingat saya Ganjar Pranowo petugas partai yang gubernur Jawa Tengah yang ditingkatkan penugasannya. Waduh. Ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden gitu. Nah, ini artinya apa? PDI Perjuangan untuk Indonesia, kira-kira begitu. Jadi PDI Perjuangan untuk Indonesia. Jadi presiden itu nanti Ganjar Pranowo itu adalah petugas PDI Perjuangan yang ditingkatkan penugasannya gitu.
Nah, mungkin dalam konteks itu ya ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ya mengenai cara gitu. Kalau Pak Jokowi menurut saya ya kita nggak bisa bicara garis-garis besar, kita harus bicara orang yang memang betul-betul berkomitmen untuk melanjutkan apa-apa yang sudah dilaksanakan gitu. By the way, soal ide dan gagasan walaupun mungkin ini masih bisa direvisi ya karena penetapan calon belum dilakukan oleh KPU, saya lihat kan visi misinya Mas Ganjar itu judulnya itu namanya Indonesia Unggul. Kemudian Pak Prabowo Indonesia Maju ya, terus maju atau Indonesia Maju lah kira-kira begitu. Sementara kalau Amin kan Anies Muhaimin kan adil dan makmur nih kalau nggak salah, nanti tolong dikoreksi. Tadi saya jadi ingat ini karena Bung Ray membahas mengenai visi misi Pak Jokowi dan Prabowo 2014-2019. Saya kira sih ketika beliau mengatakan ini nggak beda-beda jauh 80%, sebetulnya itu titik temunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Yang saya tahu dari visi misi dari buku-buku yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu misalnya Pak Prabowo itu salah satu concern-nya itu adalah bagaimana soal concern-nya itu adalah soal bagaimana kekayaan alam Indonesia itu terlalu banyak yang keluar gitu. Padahal kekayaan alam itu harusnya dioptimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia lah, kira-kira begitulah, untuk mengatasi stunting, kurang gizi, dan seterusnya. Nah, menurut saya itu sih klop banget dengan hilirisasi gitu. Jadi Pak Prabowo itu sebetulnya seperti melihat ini program saya nih gitu loh, ini operasionalisasi program saya nih yang namanya hilirisasi gitu. Jadi mereka ini sebetulnya dalam urusan itu klop ya, di luar mungkin soal. Nah, ini soal yang kedua saya kira ya. Pak Jokowi ini kan sudah bertransformasi dari seorang wali kota menjadi gubernur, menjadi presiden 2 kali gitu. Kalau bahasa saya sih dia ini sudah jadi orang kuat Indonesia sebetulnya gitu loh. Nah, orang kuat Indonesia ini ada pikirannya sendiri, dia juga kalau Bu Mega merasa ada tugas organisasi, Pak Jokowi ini mungkin punya perasaan mengenai yang namanya tugas sejarah gitu, bahwa Indonesia maju atau tidak ini nanti diantaranya adalah tergantung dia dan bagaimana dia kemudian memilih suksesornya, katakanlah begitu. Nah, pada titik ini kan kemudian terjadilah semacam katakanlah konflik ya, benturan situasi sebetulnya sih. Menurut saya bukan personal tapi lebih kepada benturan situasi di mana Mas Ganjar yang notabene sebetulnya juga di-grooming ya oleh Pak Jokowi, jangan lupa loh. Pak Jokowi itu juga berperan besar lah menurut saya untuk memberikan panggung ya kepada Mas Ganjar, diajak ke sana kemari dan seterusnya begitu. Dan dalam satu fase itu diwacanakan pasangan Prabowo Ganjar ya. Nah, kita kembali soal Ganjar ini, maka Ganjar ini adalah calonnya Bu Mega gitu. Kita lihat dari proses penetapannya gitu ya. Pak Jokowi udah pulang ke Solo ya, pemberitahuan mengenai ya kapan dia mau diumumkan itu mendadak pagi hari begitu. Jadi ini calon itu sekarang Bu Mega gitu. Akses kontrol tapi kan gini kendali ya, Bu Mega. Mr. Q. Saya lanjut dikit ya Bang ya. Oh ya. Nah, pada titik itulah kemudian Pak Jokowi sebagai seorang aktor juga ya, balik tadi ya, Bu Mega aktor. Pak Jokowi ini aktor juga sekarang gitu. Bahkan kalau kita bahasakan begini, Bu Mega menguasai PDI Perjuangan, Pak Jokowi menguasai partai-partai yang lain, gitu. Dalam tanda kutip ya. Gitu. King and Queen. Ya ini Bu Mega ini Queen, tapi Pak Jokowi ini juga King gitu loh. Gitu. Jadi ini ada 2 tokoh besar dalam satu panggung yang namanya Republik Indonesia gitu. Nah, Pak Jokowi itu dia dengan Pak Prabowo dia bisa langsung, bisa komunikasi, bahkan mungkin ya intinya nggak ada hambatan lah. Kalau dengan Ganjar itu ada Bu Mega, dengan Prabowo dia langsung gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat perjalanan pilihannya menjadi berbeda. Apalagi di tengah jalan ada tindakan-tindakan atau sikap-sikap dari Mas Ganjar yang mungkin dianggap ya bertentangan dengan kemauan Pak Jokowi gitu, atau aspirasi Pak Jokowi gitu, atau program pemerintah pusat misalnya begitu. Sementara di situ ada nuansa Mas Ganjar istilahnya patuh kepada Ibu Mega, tegak luruslah kepada ketua umum begitu. Jadi akhirnya ya jalannya ini akhirnya berpisah gitu satu dengan yang lain. Dan saya kira mungkin itu yang terjadi. Variabel yang lain seperti misalnya ketersinggungan dan seterusnya itu adalah bagian-bagian yang mungkin ikut mewarnai gitu Bang. Tetapi ya kita kan nggak bisa nakar nih ya. Ini komposisinya ini
itu lebih besar soal soal perbedaan cara mengelola, perbedaan dalam situasi, atau perbedaan rasa tersinggung segala macam begitu. Ya sekali lagi kalau saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa yang namanya peristiwa politik itu dan kebijakan publik itu dia tidak tunggal variabelnya, dan bisa dilihat, dibaca, dan dijelaskan dengan banyak cerita, banyak cara begitu, Bang. Ya jadi begini, kalau kita melihat proses awal pencalonan Ganjar, ini kan terus terang saja dianggap sebagai endorse-nya Pak Jokowi. Ya. Kan itu pertama itu. Ya kan? Sehingga muncullah kritikan ketidaksetujuan di internal PDIP dengan kasus misalnya Ganjar tidak diundang acara-acara PDIP di Jawa Tengah, ya kan? Nah, itu kan mulai dari situ tuh. Ya, acara-acara PDIP dianggap itu cerita terpisah, Bang. Jadi cerita terpisah, Bang. Jadi begini, kalau soal pencalon Ganjar dalam konteks PDI Perjuangan itu satu cerita tersendiri. Memang di PDI Perjuangan pun menurut saya awalnya tidak tunggal juga ya. Bahkan barangkali sekarang pun belum setunggal-tunggalnya begitu. Tunggal yang menunggal itu sampai sekarang menurut saya tidak terjadi. Gitu. Kalau kita lihat PDI Perjuangan, menurut saya kita harus lihat 3 aktor lah ya. Pertama Bu Mega sebagai ketua umum, kemudian anak-anak beliau ya, Mbak Puan, dan kemudian Mas Nanan. Anak Bu Mega itu 3, tetapi yang aktif di politik itu 2. Puan dengan Prananda. Nah, selama ini kan yang paling muncul di ranah publik itu kan Puan Maharani ya. Jadi ketua DPR, pernah menteri, kemudian ketua bidang politik ya. Dan karena beliau ketua DPR, maka kemudian boleh dibilang fraksi di DPR itu ya katakanlah timnya beliau yang terkenal dengan istilah Dewan Kolonel kan begitu. Tapi ada juga aktor yang non Mbak Puan gitu. Kadang disebut aktor non Mbak Puan, kadang disebut Mas Nanan gitu. Nah, ini kan juga kalau kita bicara peran-peran politik, menurut saya selama ini udah terjadi. Sepengetahuan saya, Bang ya, bisa salah ini, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi Ganjar ini bukan calonnya Puan, berarti? Saya lanjut dulu, Bang, supaya jangan meloncat ini, Bang ya. Jadi begini, Bang. Abang kalau misalnya kita sebetulnya dipercepat. Bang Ray. Jadi menceritakan kisah itu kan tidak saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bang Ray ini kalau mau jadi caleg DPR RI itu harus lihat-lihat. Kalau bisa tanya kanan kiri. Dapil ini, misalnya katakanlah Jawa Barat 10 begitu. Ini dapil Jawa Barat 10. Ini jatahnya Mbak Puan atau Mas Nanan ini gitu. Nah, kalau yang kedua, Bang Ray ini harus mengidentifikasi dia masuk lewat pintu siapa. Kalau beliau masuk dari pintu Mbak Puan, kemudian di dapil yang jatahnya Mbak Puan, itu peluang untuk jadi nomor 1, nomor 2 itu besar. Tetapi kalau Bang Ray ini datang dari pintunya Mbak Puan, tapi masuk ke dapil yang Mas Nanan, itu nomor urutnya dia turun ke bawah gitu. Begitu juga pilkada sudah ada istilahnya pembagian wilayah ya. Ya ini mungkin sesuatu proses yang kalau di publik atau keluar tidak keluar, tetapi ini setahu saya berjalan di dalam gitu. Nah, itu saja sebetulnya sudah mengindikasikan bahwa kalau bicara dinamika politik yang besar itu nanti akan ada nuansa dualitas atau dualisme generasi penerus ini gitu, Bang. Nah, melanjutkan yang Abang sampaikan tadi ya. Kalau saya melihat Mas Ganjar itu adalah kandidatnya dari kubu Mas Nanan gitu loh. Kubunya Mas Nanan gitu. Jadi kan calon presiden. Nah, kalau ini saya kira semua mengakui nih bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan itu ibarat awalnya ada 2 ya. Ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar kan gitu. Mbak Puan kan sosialisasi juga secara masif di mana-mana dan kita tahu bahwa ada arahan juga untuk sosialisasi kepada Mbak Puan gitu. Dan ya ketika sudah mendekati proses pendaftaran kan akhirnya Bu Mega memutuskan Mas Ganjar gitu. Mungkin karena pertimbangan elektabilitas atau pertimbangan yang lain-lain gitu. Nah, saya anggap Mas Ganjar itu sebagai calonnya dari Mas Nanan selain beberapa cerita dan informasi, menurut saya yang bisa kita tambahkan dan sudah misalnya menjadi pengetahuan umum adalah bahwa Mbak Puan dengan Mas Ganjar ini kan hubungannya nggak bagus, gitu. Ya tadi yang Abang ceritakan tadi itu gimana dalam acara-acara konsolidasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah,
yang dipimpin oleh Mas Pacul ya, yang notabene adalah orang dekatnya Mbak Puan, itu Mas Ganjar tuh nggak ada. Itu bagian dari persaingan tadi Bang, balapan menuju pencalonan gitu. Jadi di PDI Perjuangan tuh ada 2 fase, fase kompetisi internal dan fase kompetisi eksternal. Sekarang udah masuk kompetisi eksternal. Nah, dengan kondisi sekarang ini, maka kemudian ya kita melihat perbedaan-perbedaan penyikapan dari Mbak Puan dengan Mas Hasto katakanlah yang masuk kelompoknya Mas Nanan mengenai beberapa cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya seperti Mas Gibran. Nah, itu kalau di Mbak Puan kan kita dengar ketemu lalu kemudian agak emosional gitu ya, nangis gitu kan. Artinya ada ikatan emosional antara mereka berdua ini. Nggak bermusuhan, nggak sampai disedih gitu kan, itu dekat gitu. Kemudian pernyataan-pernyataan Mbak Puan kan soft ya terhadap Mas Gibran. Ya dia nggak mengembalikan KTA, ya pokoknya dia wapres saja lah kira-kira begitu. Sementara kalau Mas Hasto kan cenderung keras ya, artinya udah keluar lah. Terakhir tuh bahkan pembangkangan dan seterusnya gitu. Dan menurut saya ini implikasinya memang besar ke depan, karena kalau kita bicara suksesi PDI Perjuangan yang entah kapan akan terjadi gitu ya, masing-masing kan akan memperkuat timnya masing-masing gitu. Bayangkan Mas Nanan kalau dalam timnya ada presiden yang namanya Ganjar, kuat nggak? Menurut saya sih akan sangat kuat gitu. Nah, kalau Nanan kuat, Puannya lemah gitu. Nah, tentu Mbak Puan juga perlu senderan juga gitu. Bayangkan kalau misalnya yang terpilih adalah Prabowo Gibran, maka yang akan punya backingan ya, punya sandaran kuat adalah Mbak Puan gitu. Dan menurut saya ini terjadi gitu. Saya tambahkan lagi satu analisa yang bisa dicek semua. Pada saat penutupan Rakernas itu Mbak Puan nggak ada dalam penutupan itu. Pada saat pembukaan ada, penutupan nggak ada gitu. Dan Bu Mega di situ ngomong bahwa loh kok ini ada wacana pasangan Prabowo Ganjar, bingung saya kan gitu kan. Saya ketua umumnya kok nggak tahu gitu. Kalau kita cek mundur ke belakang, yang mengeluarkan pernyataan pasangan Prabowo Ganjar itu adalah Mbak Puan gitu. Nah, kenapa Prabowo Ganjar itu dipromot oleh Mbak Puan? Karena kalaupun misalnya pasangan ini menang ya, Ganjar dekat dengan Mas Nanan, maka kan posisinya nggak akan sekuat kalau Mas Ganjar jadi presiden gitu lah. Kalau Wapres kan nggak sekuat kalau presiden. Jadi menurut saya sih selain perbedaan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, sebetulnya di antara PDI menurut saya juga ada perbedaan gitu loh. Dan itu yang saling berkait berkelindan satu dengan yang lain. Jadi penjelasannya nggak. Kalau di partai itu berbeda kan lazim lah. Yang nggak boleh berbeda itu kan di tentara. Kalau di tentara berbeda ya bisa perang itu. Peluru melayang. Lazim. Yang penting tuh kalau orang udah ambil keputusan atas nama partai, ya semua harus tunduk pada keputusan partai. Kan itu yang paling penting tuh, Bang. Kalau nggak keluar. Kalau nggak keluar, gentle aja ya. Gitu. Ya, abang masih. Enggak dong, saya udah keluar kan. Sedap. Gentle namanya. Ya, kita harus konsisten. Usia boleh tua, sikap anak muda. Makanya abang kelihatan awet terus karena gentle kan. Tapi kan seperti yang diceritakan tadi ya, ini seperti kita bicara membaca buku sejarah dinasti-dinasti masa lalu ya, kerajaan-kerajaan Romawi betul, kan. Betul. Memang salah satu peristiwa terpenting dan paling krusial dalam sejarah negara-negara, dalam sejarah kerajaan-kerajaan itu adalah proses suksesi gitu. Bahkan saking berbahayanya proses suksesi itu, masyarakat Mesir kuno itu sudah punya mekanisme sendiri untuk menatanya, yaitu kakak dan adik itu harus menikah. Coba tonton film Cleopatra di Netflix itu harus menikah supaya mereka itu dipaksa untuk bersatu, tidak kemudian berhadapan, walaupun realitanya akhirnya saling berhadapan juga tuh kakak dan adik. Jadi memang proses suksesi itu paling rumit dan paling berbahaya. Karena jangankan antara misalnya ketua umum partai dengan presiden, ya antar saudara pun juga sebetulnya terjadi persaingan. Dan itu cerita yang rasanya nggak perlu dibantah lah. Itu kan as old as human history kan begitulah. Termasuk juga sebetulnya dalam bentuk yang lain, Bang. Udah sejak Nabi Adam. Termasuk sebetulnya dalam bentuk yang lain, yaitu perebutan warisan gitu loh. Itu kan bentuk yang lain kan. Warisan dalam konteks yang kita sering bicarakan dan temukan sehari-hari kan warisan harta gitu kan, atau warisan perusahaan. Ini tahta. Jadi sebetulnya sama aja, Bang. Sama aja gitu. Cuman barangnya aja yang beda. Tetapi bahwa ada persaingan di situ sesuatu yang
ya sudah terjadi berulang kali lah. Sudah lazim. Nah, itu makanya kalau di partai itu berbeda, itu lazim. Sudah zaman, kalau Kodari mengatakan sudah zaman Wiani kuno tuh begitu gitu ya. Mesir kuno, Bang. Lebih Mesir tua kuno, lagi. lebih Lebih tua tua lagi. lagi. 5.000 tahun. Makanya yang paling penting itu dilihat kalau udah ambil keputusan masih ada yang membangkang nggak. Kan itu yang penting. Beda sama tentara. Kalau tentara nggak boleh ada yang berbeda pendapat satu gitu. Ya. Kalau itu lazim. Sekarang kita masuk gini Nah, nih. itulah makanya pentingnya demokrasi kan. Ya. Sekarang Supaya kan apa yang dikhawatirkan oleh Bung Kodari tadi, tradisi-tradisi betapa Ya demokrasi itu kan cara menyelesaikan pendapat dengan cara beradab ya, bukan berdarah kan? Itu makanya. Nah, makanya ada demokrasi. Bukannya beradab ya. Kalau zaman dulu udah zaman dulu kan udah baku tikam kan. Tapi demokrasi di Amerika yang terakhir ini ketika Trump kalah agak berdarah-darah. Iya. Akhirnya Amerika ikut Indonesia. Nggak selalu Indonesia ikut Amerika. Atau kita memang belajar dari Amerika dulu. Bung Ray. Ya, Mr. Ray. Sebenarnya kita sudah tutup buku itu soal 3 periode itu. Iya. Sudah selesai itu. Iya. Tidak usah menjadi pembahasan. Iya. Tapi kan sekarang ini menjadi isu yang menarik lagi. Iya, Dibuka lagi isu 3 periode ini. Nah, bagaimana pandangan Bung tentang isu ini mulai berkembang lagi? Kalau saya lihat begini, kan tiba-tiba muncul soal tepis tangan itu, Bang. Jadi orang mau melihat bahwa persoalan ini semata-mata hanya konflik pribadi. Ya. Antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tadi sebetulnya ceritanya Kodari itu menjelaskan kepada kita bahwa Pak Jokowi itu merasa dirinya badi sekarang, bukan lagi pesuruh partai gitu loh. Ya, dia sendiri merasa dirinya hebat gitu loh itu. Punya power lah. Power kalau kita dengar ceritanya Kodari tadi, Ya. sehingga dia mau menunjukkan eksistensi itu juga gitu. Nah, muncullah itu cerita soal tepis tangan tadi kan, gitu. Banyak bacaan saya, PDI merasa nggak srek nih dengan cerita. Tiba-tiba kok urusan 3 periode, urusan 3 periode, kira-kira begitulah ya. Disimplifikasi dengan urusan cuma tepis tangan gitu. Nah, dalam bahasa yang lain, masalahnya lebih dari sekedar tepis tangan. Masalahnya adalah ada keinginan dari, ya menurut versi itu tadi kan, Pak Jokowi untuk meneruskan masa periodenya menjadi 3 periode. Cerita yang ditahan-tahan oleh mereka nggak diceritakan, lalu dikeluarkan sekarang untuk membantah rumor yang berkembang bahwa masalah ini sekedar ketidaksukaan yang bersifat personal dari Ibu Mega kepada Pak Jokowi gitu. Nah, itulah yang mengungkap sekarang dimulai dari cerita. Kalau saya sendiri, kalau abang cek dari Maret, April, Mei, 3 bulan berturut-turut itu saya ingatkan, sumber dari 3 periode ini berasal dari kalangan istana. Tapi saya nggak menunjuk presiden. Istilah saya itu istana, karena yang konsen berbicara itu kan Bahlil, dan dia ngaku kemarin kan. Kemudian Pak Luhut ya kan juga konsen dengan istilah big datanya saat itu kan. Lalu kemudian disetujui oleh 3 partai politik pendukung Pak Jokowi, yaitu PKB, PAN, dan Golkar. Habis bertemu dengan Pak Jokowi, tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan itu mengatakan, ya kalau saya bahasakan di bahasa yang lebih sedikit ini mungkin menarik juga ya kalau isu 3 periode itu kita diskusikan, kira-kira begitulah. Tapi kan begini ya, kita kembali ke situ Bang. Itu supaya jangan putus. Ini kan persoalannya, kan yang mengangkat 3 periode ini sekarang ini kan PDIP, Sekjen PDIP. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita begini. Bukan Hasto, dimulai dari oleh Adian itu. Nah, tapi kan dibantah. Lalu diperkuat lagi oleh Hasto, oleh Ahmad Basyarah gitu. Ya. Nah, maksud Mbak saya Puan mencoba, ya kan di dalam partai itu selalu ada yang begitu Bang. Biasa itu, ada yang memoderasi, ada yang kencang. Ya kayak kita dulu lah rapat-rapat di komisariat, ya di cabang, ada yang kencang ngomong, ada yang coba moderat, ada yang gitu-gitu. Ada yang diatur, ada yang jalan sendiri. Biasa itu, jangan yang matang di dunia politik udah mengerti lah itu. Tapi kan benang merahnya sama. Mereka mau mengatakan ini terbuka gitu. Enggak, yang maksud saya, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah mungkin bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini kan dikesankan memohon kepada Ibu Mega, kepada PDIP untuk menjadi
untuk menjadi presiden 3 periode, tetapi ada penolakan kan gitu. Iya. Ya sebetulnya gini Bang ya, ini Gimana? kan kalau diruntut. Nah, yang sah menjelaskan ini Kodari karena Iya. dia kan mendukung 3 periode itu. Bang. Iya. Jadi Kalau saya tidak. jadi saya mau klarifikasi dulu Bang. Iya, Sebetulnya Mas Hasto nggak bisa menyamakan soal 3 periode dengan penundaan pemilu itu nggak bisa disamakan. Nah, saya sebagai Kau pelopor menunda pemilu apa 3 periode? 3 periode. Oh iya. Itu Ya, dia. saya bisa mengatakan begitu karena sebetulnya salah kalau mengatakan Bahlil itu aktor 3 periode. Aktor 3 periode itu Kodari. Kalau ada salahnya soal 3 periode, Kodari minta maaf. Jadi bukan Bahlil juga. Bukan Bahlil. Kalau Terus Bahlil dapat itu, dari mana tuh? Bahlil minta maaf soal penundaan pemilu. Kalau itu dia memang ngomong. Enggak, dia berbicara tentang 3 periode, cek lagi. Enggak bisa dicek. Silakan nanti netizen cek ya dan tulis di kolom komentar. Yang jelas dia katakan itu adalah penundaan pemilu gitu. Yang dia bilang waktu itu merespon hasil survei. Kalau saya 3 periode. 3 periode Saya 3 itu periode. kalau dari Ketua MPR juga Bambang Susatyo pernah bicara kan. Nah. Yang sehingga Pak Jokowi mengatakan ada yang ingin menampar muka Ya. saya gitu. Oke, jadi Pak Jokowi itu selain mengatakan bahwa ya tadi yang Abang bilang tadi menampar dan seterusnya, itu ada pernyataan juga bahwa belakangan ya, bahwa itu aspirasi. Terakhir itu saya taat konstitusi. Gitu. Nggak pernah Pak Jokowi itu mengatakan saya terima setuju 3 periode itu atau saya meminta 3 periode itu nggak pernah itu, nggak pernah itu dicek. Nah, yang berkembang di kalangan teman-teman partai politik itu bukan 3 periode, itu saya garis bawahi lagi. Silahkan netizen cek lagi. Nih. Yang diwacanakan. Bahlil mengaku orang dibalik 3 periode. Coba dibaca beritanya baik-baik. Ini kan saya. judul ini kan datang dari media. Coba dilihat tuh. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil. Dia memang bilang ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil. Yang ngomong 3 periode itu Kodari, bisa dicek. Yang pertama. Iya, bulan Maret tahun 2021 Sebelum di acara Mata Najwa. Bahlil ini ngomong penundaan pemilu itu mungkin kalau nggak salah bulan September gitu loh. Pak Luhut segala macam tuh ngomong penundaan pemilu itu bulan September. Kalau itu nggak kan salah ya 6 bulan. Soal 3 periode itu kan rame itu setelah Mr. Q ini ngomong. Kemudian disambut oleh Bambang Susatyo. Nah, paling kalaupun ada orang yang ngomong begitu, itu bukan ketua-ketua partai Bambang Susatyo. Kalau ketua-ketua partai tadi Airlangga. Kemudian Bang Zul itu bicara penundaan pemilu gitu loh. Nah, bicara penundaan pemilu itu kelihatan gini, 3 periode itu saya katakan nggak laku sama teman partai politik itu. Buktinya apa? Saya itu dan teman-teman kami yang 3 periode itu, yang notabene sesungguhnya adalah teman-teman relawan lama Jokowi ya, yang merasa bahwa pemerintahan udah bagus dan harus dilanjutkan, dan akhirnya kami membentuk Jokpro itu jadi nggak dapat dukungan dari teman-teman partai politik. Anda ini Bung Kodari, setelah mengusung 3 periode tidak terlalu laku seperti yang disebut, lalu Anda mengusung Jokowi Prabowo, Bukan. Jokowi. Jadi 3 periode kami itu manifestasinya itu namanya pasangan Jokowi Prabowo. Kenapa begitu? Dasarnya begini. Sebetulnya kita kalau saya ya pengen agar 2024 ini jangan sampai terjebak lagi pada polarisasi identitas yang ekstrim. Dan proyeksi saya akan menuju ke sana. Nah, caranya itu tidak lain dan tidak bisa itu kita bikin calon tunggal melawan kotak kosong. Jadi nggak ada pembelahan karena kotak kosong nggak bisa pidato. Dan nggak punya identitas kotak kosong itu gitu. Nah, konstitusi mengatakan minimal 2 pasangan. Calonnya. Nah, itu soal topik tersendiri ya, bisa atau enggak ya? Ini dari saya dulu ya. Jadi bahwasanya calon yang paling populer itu adalah Pak Jokowi gitu. Sehingga nanti semua partai itu kan berkumpul di calon yang populer. Akan kumpul di Pak Jokowi, tapi harus rangkul Pak Prabowo. Karena kalau nggak dirangkul Pak Prabowo, ini dia bikin tiket sendiri gitu loh. Nggak tercapai itu melawan kotak kosong itu gitu. Jadi calon pasangan Jokowi Prabowo itu hanya bisa terwujud kalau ada amandemen. Nah, kami waktu itu nggak langsung 3 periode, permintaan kami amandemen kok. Nah, saya katakan ini tidak bersambung, tidak nyambut, tidak direspon oleh ketua partai, karena kami dakwahnya itu sama MPR. Dan sama DPD, nolak juga itu. Bisa dicek juga, Pak Lanyala kan nolak gitu. Jadi gagasan ini itu ditolak oleh partai politik. Nah, yang berbeda itu penundaan pemilu. Penundaan pemilu itu kayaknya
ada gemanya di teman-teman partai politik. Nah, entah ada gemanya atau memang teman-teman ini juga pengen gitu loh. Mohon maaf ya. Perpanjangan. Perpanjangan. Semuanya dipanjangkan. Iya, karena semuanya dipanjangkan gitu loh, Bang. Semuanya dipanjangkan. Punya kepentingan yang sama. Iya, anggota DPR-nya jadi ditambah, kemudian pimpinan pemerintahan juga ditambah gitu loh. Jadi kalau dikatakan misalnya ini Presiden semua mau terima 3 periode enggak? Enggak. Penundaan. Nah, saya nggak tahu itu, karena saya kan nggak bertanggung jawab terhadap penundaan pemilu. Kami ini orang yang menolak penundaan pemilu karena tidak melihat kerangka hukumnya, Bang. Kalau 3 periode kerangka hukumnya adalah amandemen. Itu kan bisa juga di amandemen kalau soal itu kayak. Lu itu yang kita katakan. Tetapi silakan dicek. Bung Kodari, silakan penundaan dicek. Pemilu itu diatur di undang-undang. Menurut saya nggak ada. Ada. Pemilu dapat ditunda sebahagian pemungutan dan suaranya. Iya tentu saja. Nggak gini, ini nanti debat. Ini debat. Kalau pemilu nggak ada penghitungan suaranya bukan debat pemilu. Hukum sendiri ya. Bukan. Setahu saya nggak ada yang namanya penundaan pemilu. Yang ada itu pencoblosannya ditunda hanya beberapa bagian tertentu saja. Pemilu dapat ditunda sebagian. Anggap aja kita udah beda pendapat ya. Iya, kalau menurut saya nggak ada dasarnya. Enggak, saya jelaskan. Pemilu dapat ditunda sebahagian dan seluruhnya. Iya. Katanya tuh. Bisa di sebahagian tempat, bisa di sebagian tahapan. Bisa di seluruhan tempat, bisa di seluruh Indonesia. Poinnya begini ya sebetulnya. Kalau ada 3 syarat. Iya. Gitu kan. Nah, 3 syarat itu misalnya prospektum, bencana alam, ya macam-macam dan sebagainya. 3 syarat itu. Iya. Poinnya begini. Makanya saya mengatakan itu tidak terlaksana. 3 penundaan itu jauh lebih berbahaya dari 3 periode. Karena itu bisa dilaksanakan. Makanya kan penundaan pemilu itu, saya ingat sekali almarhum Desmond ya. Sebagai wakil ketua Komisi 3. Itu kan pernah mengatakan, pada saat kita lagi kencang-kencang juga COVID itu. Ya, pilkada. Pilkada mestinya kita laksanakan 2019. Enggak, 2020. 2019. Lalu ditunda 1 tahun ke 2020. Enggak, itu kan pilkada. Tapi yang Desmond itu ada ngomong itu soal presiden. Dulu, ini soal dasarnya tadi. Kan artinya pilkada keseluruhannya dapat ditunda. Pilpres juga punya itu. Cuma cukup pakai undang-undang. Nggak perlu pakai amandemen konstitusi. Karena itu ada di undang-undang. Ada di undang-undang. Nah, saya sebenarnya terus terang ketika soal 3 periode itu kan diundang juga oleh beberapa TV ya. Ya, saya berprinsip begini, bahwa sebenarnya persoalan kita ini kan bukan persoalan 3 periodenya atau berapa periode, tapi kan ada konstitusi. Kalau konstitusi membolehkan itu nggak ada masalah kan? Iya, itu poin saya begitu. Di Amerika juga pernah terjadi MPR seperti itu. kemudian menerima pikiran itu dan mereka melakukan amandemen, dia sah, itu legal itu. Jadi bukan persoalan orangnya, bukan persoalan 3 periode. Ini kan persoalan konstitusinya kan? Iya. Gitu. Kalau saya bukan, Bang. Persoalan saya itu idenya saja nggak bagus. Nggak bagusnya kenapa? Ya, Abang mau 3 periode. Apa bedanya 4 periode? Nah gini, kalau soal itu ya. Jadi saya kan awalnya itu gagasannya adalah soal polarisasi. Tetapi dalam perjalanan sejarah, dalam perjalanan dinamika isu ini, akhirnya saya juga paham teman-teman itu, pembangunan Indonesia ini memang nggak bisa hanya dilakukan presiden dalam 2 kali masa jabatan gitu loh. Iya. Jadi sekarang ini elit politik kita itu, Bang, pikirannya mengenai jangka panjang itu adalah 25 tahun. Jadi pada hari ini saya bukan 3 periode. Iya, pada hari ini kalau saya bukan lagi 3 periode tapi 5 periode, Bang. Saya udah berubah, Bang, 5 periode gitu. Tapi tiap 5 tahun ada pemilu. Ya, kalau memang tidak bagus, tidak dipilih rakyat, ya jangankan 3 periode. 2 periode pun juga nggak bisa karena sudah kalah gitu. Artinya bagi Kadari itu bukan masa pembatasan periodenya, tapi durasi pemilunya. Itu bagi Kadari yang penting. Bagi saya dua-duanya penting. Masa pembatasan jabatan presiden dan durasi ya bagi masa pemerintahan dari presiden yang bersangkutan. Ya ini kan polemik ini kan persoalan kembali pada tesis ya. Gini aja, Bang, buat nambahin lagi nih, Bang. Kita ini sekarang negara kebalik, Bang. Presiden yang mengurus negara begitu besar, 276 juta penduduk, 38 provinsi, 550 kabupaten kota, 7.000 kecamatan, 80.000 desa. Itu 2 kali 5 tahun. Sementara kepala desa, Bang, sekarang, Bang, 3 periode. Tiap periode 6 tahun. Nah, iya.
Justru karena Untuk itulah. wilayah yang 81/80%-nya Iya. itu 3 kali 6 tahun kebalik kita, Bang. Makanya Yang gini ya. kalau saya Kalau sendiri kita bicara undang-undang desa negara itu itu, kan Bang, saya tolak. salah Kalau satu saya ya. kuncinya itu adalah perencanaan jangka panjang. Mana mungkin kita jadi negara maju, Bang, dalam 10 tahun? Nggak mungkin, Bang. Semuanya itu bicara satu generasi. Kalau kita mau spesifik, bahkan yang namanya PPHN itu bicara 25 tahun, Bang. Jadi sebetulnya kalau kita mau negara ini maju, come on, get real, 25 tahun. Nah, Anda kalau mau ada konsistensi, ya berikan kesempatan orang yang sama untuk 5 kali 5 tahun gitu loh. Tapi bukan berarti otomatis ya kembalikan kepada rakyat tiap 5 tahun sekali referendum. Inilah yang saya katakan Kan tadi, pernah kita kekhawatiran alami. Bung Roy. Kan pernah kita alami 30 tahun dijerimi Orde Baru. Ini kok hostnya Orangnya sama-sama. hostnya dikudeta terus. Kan orangnya sama, Kalian punya bakat host juga. Iya. dipilih tiap 5 tahun, Iya. apa hasilnya? Kok dari protes, Iya. ikut menjatuhkannya. Enggak sih, Mas. Oh enggak ikut juga? Iya, saya udah terlanjur lulus waktu itu. Udah punya udah kerja, istri udah hamil, jadi nggak ikut demo. Ya kan enggak Disclaimer. Nggak ikut demo, saya nggak turun lapangan waktu itu. soal demo, Cuma turun, ya. demo tidak demo kan pilihan dan cara Ya aja. kan begini, kalau sekarang ini kan sistem politiknya udah berubah, kita sudah terbuka, podcast di mana-mana, lalu kemudian partai politiknya banyak gitu loh. Jadi ya menurut saya situasinya nggak bisa disamakan lah dengan zaman Orde Baru. Ya, Nggak bisa sama. disamakan. Sekarang kan Kan- partai politiknya kan beda dengan dulu. Kan di Nggak ada partai politik tunggal. Iya kan di zaman Orde Baru juga Heeh. begitu, Bung, kan. Awalnya tuh banyak sekali partai, kemudian disimpelkan menjadi 3 partai. Intinya, udahlah sejarah telah memberi bukti kepada kita. Kalau kekuasaan itu tidak ketat kita batasi, dia akan minta terus. Ya, Itu yang saya saya tambahin, Bang, yang penting, Bang, ya. Dulu itu nggak ada pemilihan presiden langsung, Bang. Iya, iya. Beda sekali itu pemilihan MPR dengan Iya, pemilihan. iya. Ya, Bang, ya. Iya. Abang ini ada di dalam semua zaman ini dan Abang jadi anggota Iya, DPR. kan Betapa berbedanya antara pilihan rakyat dengan pilihan masyarakat. Iya. Bisa sangat Kan berbeda. selangkah setelah Nggak sama, nggak apple to apple. Iya, Bang. selangkah Nggak setelah apple itu to kan apple. mereka tinggal. Kalau sistemnya udah berubah, maka kemudian hasilnya juga akan berubah. Nggak Iya. bisa umreh, nggak bisa. Kalau umreh. masa periode presiden Iya. bisa mereka amandemen, apa susahnya mereka juga mengamandemen model dan cara memilih presiden? Ya, Anda nggak boleh melarang sesuatu yang dibolehkan oleh konstitusi kok. Amandemen itu boleh kok. Lah iya, makanya Nggak boleh dong. Justru Dijamin karena- oleh konstitusi. Setiap ide dan pemikiran ya mengenai Bung amandemen Kodari. itu nggak boleh dilarang. Nah, karena makanya- itu diperbolehkan oleh konstitusi. makanya kan dengar dulu. Heeh. Kalau amandemen untuk masa jabatan presiden boleh, Iya. kan itu saya sebut Iya, tadi iya, kan, iya, iya. apa sulitnya juga meminta supaya model pemilihan presiden juga diubah? Kan saya berbicara atas nama boleh itu. Kalau saya kan yang ditanya, saya tidak akan setuju kalau kembali kepada Nah, MPR. itu dia. Oh iya dong. Saya mendukung 5 periode dengan catatan presiden harus dipilih langsung. Nggak boleh dipaket-paketkan oleh Bang Rey, ya kan? Saya menolak adanya pemilihan oleh MPR, gitu Bang. Tapi Biar rakyat menentukan. ini saya kembali lagi yang saya dipotong-potong terus tadi itu. Hmm. Jadi kekhawatiran orang seperti tadi udah dijelaskan sedikit. Ini kan kalau ini nanti bisa dijelaskan kan oleh Bung Q ya, Mr. Q, bahwa ada kekhawatiran. Ini kan tesis yang sudah terlanjur masuk di otak orang nih. Soal yang mana, Pak? Power tend to corrupt, Hmm. ya kan? Nah, bahwa kekuasaan itu adalah cenderung kepada korup. Makin besar Bahwa kekuasaan. kekuasaan itu korup dan kekuasaan yang absolut pasti akan Enggak, mungkin bahasa yang makin besar kekuasaan, makin besar potensinya untuk korup, kan kira-kira begitu. Iya. Nah, jadi kekhawatiran itulah sebenarnya ketika dibuka peluang periode-periode ini sampai katakan 3 atau seterusnya, ini yang dikhawatirkan gitu. Gimana nih? Buat saya begini, yang namanya kita berbangsa bernegara itu kan kembali kepada kesepakatan bersama saja gitu loh. Ya kita melihat, kalau saya kan melihat begini, perubahan undang-undang dasar itu sebetulnya ya seperti kita melihat kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan publik itu dibuat untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Gitu. Kalau dia bisa untuk menyelesaikan persoalan bangsa negara ya kita kerjakan. Kalau enggak ya enggak gitu. Dan setiap masa dan setiap kondisi itu ada perubahan. Menurut saya sebetulnya pada hari ini setelah 25 tahun reformasi ini adalah waktunya, saatnya untuk kita berefleksi gitu loh. Apa yang kita lakukan pada tahun 98, 99, 2001, 2002 itu memang itu yang terbaik ya pada waktu itu. Setelah kita jalani sekian lama gitu. Itu harus direvisi dan
tidak ada salahnya memang pada hari ini kita berpikir mengenai amandemen gitu loh. Karena kita mau memperbaiki konstitusi, memperbaiki sebuah sistem yang paling mengena dan tepat untuk kondisi kehidupan kita. Kita tuh kan swing dari satu titik ke titik yang lain kan, dari Orde Baru kepada Orde Reformasi. Jadi hasil amandemen pada tahun 99 dan seterusnya itu merupakan reaksi terhadap situasi dan kondisi 25 tahun, 30 tahun sebelumnya gitu. Swing betul. Sekarang kita reformasi sudah 25 tahun 25 tahun ya tanpa terasa. Nah, dan pada saat tahun 98 99 itu kondisi psikologisnya kan agak ekstrem ya. Karena kan apa istilahnya? Swingnya itu kan mendadak dalam sebuah proses dalam tanda kutip revolusi. Kepala panas gitu loh. Sebetulnya saat ini tuh ideal kalau kita bicara mengenai wacana amandemen karena kepala kita kan relatif dingin sebetulnya, tidak seperti tahun 98 99. Bahkan setiap 5 periode demokrasi kita itu kan kita evaluasi. Saya kira salah satu undang-undang yang paling banyak direvisi di Republik ini adalah undang-undang pemilu. Dan aturan-aturan yang banyak di amandemen itu umumnya berhubungan dengan politik dan hak asasi manusia. Jadi sebetulnya ada evaluasi yang terus-menerus. Cuma tentu kita harus punya prinsip-prinsip juga di dalam mengelola reformasi itu, dalam mengelola revisi itu. Nah, apa prinsip-prinsip itu? Ya prinsip-prinsip itu ya misalnya kekuasaan harus tetap dibatasi, tidak bisa tidak gitu. Karena itu salah satu sebab dari pokok soal mengapa reformasi itu ya sampai terjadi gitu ya, karena ada kekuasaan yang dianggap seperti tidak punya batas gitu. Ya memang kita sekarang tarik-menarik antara soal. Tunggu dulu. Sorry ya, lanjut. Jadi harus ada keadaban di dalam dialog itu juga ya. Nah itu pertamanya gitu. Nah, yang kedua, dengan menyebut bahwa revisi dilakukan, saya kira hampir semua orang setuju. Karena misalnya berhubungan dengan penguatan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah soal calon presiden, wakil presiden yang hanya diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Padahal di pilkadanya kita memperkenalkan calon independen. Itu kan juga bagian yang banyak dikritik orang kan terhadap sistem kita gitu. Nah, oleh karena itu konstitusi itu Bang Rey. Lah iya, oleh karena itulah kemudian ajakan untuk melakukan evaluasi terhadap amandemen itu saya kira banyak disambut oleh orang. Nah, cuman tentu setiap orang beda-beda cara pandangnya dan ada orang yang merasa bahwa tujuan dari pembuatan konstitusi itu adalah menguatkan demokrasi kita. Nah, apa demokrasi yang paling penting itu? Ya distribusi dan partisipasi. Kekuasaan itu ya harus terdistribusi kepada banyak orang dan melibatkan banyak orang itu. Nah, dalam konteks itulah menurut saya dalam desain itulah ya kita membuat satu desain sistem pemilu yang memungkinkan dua hal itu tercapai. Bukan sebaliknya mengejar misalnya karena orang ini berhasil gimana caranya supaya dia bisa 3 periode 4 periode gitu. Nah, menurut saya mungkin physically kita akan berhasil. Tapi kan bangsa ini nggak diarahkan untuk sekedar mencapai pembangunan yang bersifat fisik. Tapi juga ruhani kan. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya sesuai dengan lagu Indonesia Raya kan. Nah, apa yang ruhani itu? Yang ruhani itu yang berhubungan dengan kebebasan, kesempatan untuk berpartisipasi, ya menyatakan pendapat dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu, seiring dengan keinginan kita untuk terus membangun hal-hal yang bersifat fisik, saat yang bersamaan kita harus jaga juga pondasi-pondasi yang memungkinkan rohani bangsa ini tetap berkembang. Itu dua hal yang nggak boleh tertinggal gitu. Pembangunan dulu, rohaninya nggak terjadi di zaman Orde Baru. Apa yang terjadi ya? Kekuasaan jadi begitu gitu. Itu kan istilahnya ekonomi sebagai panglima. Pada masa Bung Karno dianggap politik sebagai panglima. Sebenarnya dua-duanya mengalami tragedi kan. Dan tidak boleh dipisahkan. Itu makanya kan jauh-jauh hari para pendiri bangsa kita itu udah dengan tegas mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu. Raga itu adalah physically, pembangunan yang bersifat fisik macam-macam ini. Ruhani itu adalah demokrasi. Nah, itu tafsir saya. Karena memang perbedaan sikap politik dari masing-masing pemerintahan itu ya, memang itu sangat menentukan. Ini kan persoalan Gibran ini kan masih ramai. Bahkan ada yang meragukan, masih banyak persoalan. Pernah ada konsultasi dulu dengan DPR. Nah, ini hasil konsultasi ini kan belum tahu nih, apa akan ada kericuhan lagi atau tidak. Kalau misalnya DPR mengatakan bahwa ini tidak sah atau tidak cukup, harus ada proses lagi. Ini kan berarti akan menjadi persoalan baru, Mr. Q. Bagaimana?
Pertama kalau saya lepas dari berbagai macam pandangan ya namanya keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi sudah nggak apapun hasil keputusan MK nanti, ini keputusan nggak bisa diubah gitu loh. Yeah. Karena kita belajar dari pengalaman beberapa dalam tanda kutip kasus-kasus yang pro kontranya besar di masa lalu, misalnya tahun 2010 itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Mahfud yang membatalkan kemenangan Sugianto Sabran di Pilkada Kabupaten Kota Waringin Barat dan langsung menetapkan, jadi bukan meminta ada pilkada ulang, langsung menetapkan lawannya Ujang Iskandar sebagai bupati. Itu ya dilaksanakan dengan segala pro kontranya. Jadi hemat saya keputusan MK ini tidak akan berubah. Yang kedua, kalau lihat dari pengalaman keputusan sebelumnya, yang kalau tidak salah itu soal masa jabatan anggota atau komisioner KPK itu langsung berlaku efektif. Gitu ya. Saya nggak tahu nanti kalau misalnya di DPR ada dinamika baru. Nah, kalau berangkat dari asumsi seperti itu, maka proses pemilu ini ya akan berjalan sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh KPU. Ini kan para calon sudah menjalani proses pendaftaran, lalu menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Saya tidak tahu sekarang di KPU sedang tahapan apa, tetapi pada dasarnya kita menunggu penetapan calon secara resmi. Begitu calon sudah ditetapkan secara resmi, lalu kemudian akan penarikan nomor urut. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tahapan kampanye dan seterusnya begitu. Artinya kita melihat bahwa kita mengharapkan ya. Saya mau masuk dulu ke teman tadi. Jadi saya kira ada 3 lagi semacam hambatan administrasi bagi Gibran. Pertama tentu saja soal rencana revisi PKPU. Nah, yang kedua adalah soal sekarang ini MK sedang bekerja untuk memastikan apakah ada sesuatu yang dianggap janggal dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan permohonan yang sudah diputuskan. Sehingga saya permohonan nomor 10 ya, sehingga saya Bang ya. Nah, yang ketiga adalah soal apa implikasi dari MK ini. Nah, kalau MK-nya hanya melihat ini ansih semata tindakan unprofesional misalnya ya, yang tidak berhubungan dengan materi permohonan, ya artinya yang ketiga ini gugur gitu. Tapi kalau dianggap putusan MK ini menganggap putusan MK itu berhubungan dengan unprofesionalnya mereka, itu bisa mengganggu putusan yang sebelumnya, yang sudahnya gitu. Jadi ini 3 hambatan yang menurut saya rasa-rasanya yang harus dilewati oleh. Bung Rey pilih yang mana dari 3 itu? Enggak, itu bukan milih Bang. Itu kemungkinan 3-tiganya bisa muncul. Oh gitu ya. Nah, kalau yang PKP itu kan jelas. Awalnya kan KPU tidak akan merevisi PKPU kan. Kata mereka tuh cukup. Nah, oleh karena itu mereka final tadi kan? Bukan soal finalnya. Ya karena putusan itu final, mau ini direvisi nggak direvisi, putusan itu final. Ya. Nah, persoalannya untuk persyaratan itu dasar hukumnya dilihat di dalam undang-undang, tapi teknis pelaksanaannya dilihat di PKPU gitu. Nah, putusan MK itu belum tersalin di PKPU-nya. Lalu bagaimana nih? Kan kira-kira gitu. Yeah. Nah, lalu ke KPU kemudian berkirim namanya surat dinas yang disampaikan kepada partai-partai politik yang memiliki hak untuk melakukan pencalonan. Saya ingatkan KPU-nya, Bang, bahaya kalau kalian hanya mengirimkan surat dinas saja tanpa merevisi PKPU-nya. Sebab nanti akan ada orang yang menggugat. Mereka akan bertanya, Gibran itu calon wakil presiden didasarkan pada pasal apa di PKPU? Di ayat mana, di poin mana? Kan nggak ada. Belum direvisi sama sekali. Masa KPU mengatakan itu berdasarkan putusan MK. Oke, kalau KPU mau di situ nanti jelas-jelas akan dipersengketakan di Bawaslu. Kalau ada orang yang menyengketakannya. Nah, setelah kita ingatkan KPU, nah mereka mengatakan, oh iya, kita lebih baik revisi. Nah, sekarang itulah mereka minta jadwal ke DPR, lalu disepakati setelah reses ini akan ada pembahasan. Kita lihat aja, Bang, apakah di dalam pembahasan ini nanti ya revisi ini mulus bisa dilaksanakan dalam 1 hari atau bagaimana tidak. Sebab ada 2 lagi ketentuan yang berhubungan dengan kehendak untuk melakukan revisi terhadap PKPU itu yang belum dijalankan oleh KPU.
Nah, kenapa terhadap putusan MK ini KPU melakukan revisi PKPU, tapi terhadap putusan hukum yang lain, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung, dua putusan itu KPU tidak melakukan revisi pada peraturan yang sama. Nah, itu bisa berkembang tuh di DPR-nya. Nah, apa tensinya, apa ininya, macam-macam. Nah, yang dua itu terkait dengan 30% kesertaan perempuan di dalam pencalekan dan masa jeda mantan napi koruptor supaya bisa dicalekkan gitu. Nah, itu belum direvisi oleh KPU. PKPU yang sama tuh, nggak beda dengan PKPU tentang syarat pencalonan presiden. Artinya kan begini ya, kalau kita bicara secara hukum itu kan tidak ada yang sulit. Tapi persoalan begitu berinteraksi dengan persoalan-persoalan politik. Maksud DPR ini kan udah bicara politik nih. Ya kan? Iya, nah, memang itu bukan kan hukum bisa lagi, Bang. DPR itu ya politik. Ya, artinya apalagi situasi begini, bisa berubah. Berubah, karena kan begini. Kan kalau istilah saya itu, kalau hubungan antara PDI dengan Pak Jokowi terus meningkat, tidak menutup kemungkinan PDI akan bentuk blok politik baru. Ya kan? Nah, siapa kira-kira blok politik baru itu? Saya coba reka-reka. Itu ada PDI, ada Nasdem, ada PKB, P3, dan PKS. 5 partai itu. Berapa kursi itu? Nah, saya hitung di DPR itu kursi mereka 317. Setara dengan 57 sampai 57% itu. Saya nggak tahu persisnya, mungkin dihitung. Setara dengan itu. Artinya lebih dari 50%. Tapi ini kan ya itu tadi di atas kertas. Bisa juga sebaliknya yang di belakangan disebut Bang Ray tadi gabung sama Koalisi Indonesia Maju. Bisa juga begitu. Iya. Ya itu kan ini kan analisa namanya ya. Semua bisa terjadi. Nah, kalau itu yang koalisi yang saya sebut koalisi baru ini kemudian melakukan sesuatu di Komisi 2 khususnya, karena representasi mereka asumsinya juga lebih besar kan jumlahnya dibandingkan dengan yang sebaliknya. Yaitu yang tadi saya sebut tadi, Bang, revisi ini bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi begini, durasinya ya. Menurut saya, misalnya bisa 1 hari, bisa berkembang 2 hari, karena masih ada poin yang lain yang bisa dimasukkan. Nah, yang saya sebutkan itu tadi misalnya, kenapa untuk ini Anda minta revisi, tapi untuk 2 putusan Mahkamah Agung Anda nggak minta revisi. Nah, itu kalau panjang, muatan yang mau direvisi bisa panjang lagi waktunya untuk dibahas. Seharusnya tidak usah ada revisi lagi ya? Enggak, rentan, Bang. Kalau saya udah ingatkan, kalau mereka aja mengeluarkan surat edaran, ini rentan digugat orang. Pada hari ini sih saya ngeliat ya masih linear ya, bahwa 3 pasang calon dengan koalisi yang ada sekarang ini akan berjalan dan akan ditetapkan lalu bertarung. Saya ngelihat misalnya kayak PDI Perjuangan akan membentuk blok politik sendiri. Mungkin kita harus melihat peristiwa politik yang lain dulu sebelum itu terjadi. Misalnya PDI Perjuangan menarik menterinya dari kabinet gitu. Tetapi sejauh dan selama ya PDIP tetap dalam kabinet, lalu sekeras-kerasnya pernyataan yang ada sekarang menurut saya sebetulnya ya masih moderat juga lah ya. Paling tidak semuanya gitu. Saya masih percaya bahwa seperti Mbak Puan juga punya kekuatan politik di PDI Perjuangan, maka kemudian ya kayaknya sih akan terus berjalan dan berlangsung proses-proses ini. Memang kita ingin supaya ideal semua aspek itu terpenuhi, tapi kadang-kadang nggak kejadian juga. Sekedar mengingatkan bahwa sebetulnya hasil pemilu tahun 99 itu tidak pernah ditandatangani secara resmi oleh KPU RI. Yang tanda tangan adalah Pak Habibie, yang notabene bukan penyelenggara pemilu. Jadi sebenarnya kalau dasarnya adalah pemilu tahun 99, semua proses politik, kelembagaan dan tokoh-tokoh pejabat yang ada sekarang ini kehilangan pondasi semua kita ini. Itulah makanya kan. Kalau ada orang yang nggak mempersoalkan surat edaran itu ya mulus, itu akhirnya berlaku. Tapi mana tahu, kan antisipasi aja. Mana tahu dipersoalkan orang di Bawaslu. Karena mereka akan bertanya di pasal mana, ayat mana, dan poin mana yang menyatakan bahwa saudara Gibran itu bisa diloloskan sebagai calon wakil presiden. Jadi persoalan dinasti ini udah selesai ya? Abang mau bicarain lagi. Ya gimana? Ya apa yang dimulai dong dari pertanyaannya, supaya kita tahu di mana jawabannya. Ya ini kan belum selesai nih. Kalau saya aja mulai, Bang. Saya aja mulai begini. Jadi kalau dinasti per definisi kalau saya ya dinasti itu adalah proses pengalihan lewat darah
ya. Bisa itu bisa kekuasaan politik, bisa juga ya bisnis gitu. Jadi direktur berikutnya itu adalah anak saya, otomatis gitu. Nah, itu berarti berdasarkan darah. Ketua umum berikutnya adalah anak saya, itu berarti dinasti politik. Tetapi kalau ya ada peran masyarakat di sana, ada rakyat yang memilih, berarti tidak ada kepastian bahwa dia yang akan meneruskan begitu, maka itu bukan dinasti politik. Yang kedua, hemat saya dalam konteks demokrasi ya, karena demokrasi sebagai sebuah patokan bahwa ya semuanya dipilih ya dan harus melalui proses pemilihan, maka tidak ada dinasti politik. Yang ada itu adalah keluarga politik. Nah, kalau kita bicara keluarga politik, maka kita bicara tentang keluarga lainnya. Ada keluarga bisnis. Kenapa dia berbisnis? Kenapa dia di Indonesia? Ya bapaknya bisnis. Dia lihat bapaknya, dia mungkin tertarik, dia juga belajarnya, proses pembelajarannya di sana, jadilah dia seorang keluarga bisnis. Keluarga tentara, keluarga guru, keluarga dokter. Jadi ya menurut saya sih statusnya sama aja. Keluarga politisi. Iya, keluarga politisi. Ya kenapa jadi belajarnya politisi? Ya dia ngeliat bapaknya, dia ngeliat ibunya, dia ngeliat kakaknya, dia ngeliat pamannya. Jadi selama ada proses pemilihan, hemat saya itu namanya keluarga. Nah, kalau dia otomatis lewat garis darah, baru itu namanya dinasti. Begitu. Kita melihat gini ya, bahwa hasil-hasil saya belum. Enggak. Nanti. Oh, soal dinasti politik mau bicara ya, silakan. Gini Bang, pertama. Tadi saya mau jelaskan ke sini, dipotong langsung sama Mr. Q kan? Karena nggak jawab-jawab beliau, bukan motong. Karena beliau nggak jawab-jawab, kasihan abang. Saya bantu. Persilakan beliau. Saya bantu. Tapi bukan berarti saya dilupain dong. Ada lagi mikir Bang. Ya gimana? Pertama, salah satu dasar dari reformasi itu kan anti KKN namanya. Kolusi, korupsi, nepotisme. Itu satu paket Bang. Yang sebetulnya satu jiwa itu. Kalau Anda nepotis, biasanya berujung di korupsi. Kalau Anda kolutif, biasanya berujung di korupsi. Itu satu rangkaian tuh. Dengan napas yang sama. Bagaimana menguasai aset dan kekuasaan. Menguasai modal dan kekuasaan gitu. Nah oleh karena itu, poin pertama dari tuntutan mahasiswa 98 itu adalah berantas KKN gitu. Berantas kolusi, korupsi, nepotisme gitu. Itu salah satu jiwa dari reformasi itu gitu. Dan kemudian dituangkan di undang-undang yang seingat saya di TAP MPR nomor 11 tahun 99 yang sampai sekarang belum dicabut. Nggak bisa dicabut lagi. Ya itu dia makanya. Jadi itu berlaku tuh pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang pengejawantahannya dibuat di undang-undang seingat saya tahun berapa itu Bang? Undang-undang nomor 19 atau nomor berapa gitu tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi ada 3 lapisan itu. Lapisan pertama adalah basis moralnya, namanya tolak KKN. Basis konstitusinya TAP MPR. Undang-undangnya pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih itu. Tapi ada yang tidak fair, Bung. Sedikit saya potong sedikit. Mengapa persoalan ini hanya dibatasi pada persoalan presiden yang menjadi keributan ini? Tunggu dulu Bang, makanya saya mau masuk ke definisinya supaya kita bisa melihat objektif soal apa yang disebut dengan dinasti. Ya, siap Ustadz. Ya. Nah, jadi nepotisme itu bagian dari dinasti itu. Asal usul nepotisme itu menurut saya salah satunya adalah dinasti. Apa sih yang disebut dinasti itu? Kita pernah mendefinisikannya secara hukum Bang. Yaitu di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemarin yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kita merujuk ke situ, ide yang disebut dengan dinasti itu ada setidaknya 3 itu. Pertama, garis keluarga 1 level ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, 1 level. Ya. Yang kedua, di dalam jabatan-jabatan yang bersifat elected official. Jadi kalau saya presiden, anak saya ketua partai, per definisi ini nggak masuk disebut dengan dinasti politik. Itu yang kita sebutkan. Atau saya presiden, bapak saya sudah mangkat 10 tahun yang lalu jadi presiden, saya bukan berarti dinasti politik per definisi ini. Itu ya Bang ya, yang kita sebutkan tadi itu. Ini kriteria kedua. Yang kriteria 3, salah satu cabang dari kekuasaan itu masih memiliki jabatan aktif. Gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada ini yang kita sebut dengan dinasti politik. Gitu. 1, ya, memiliki hubungan darah satu derajat. Kedua, di jabatan-jabatan elected official. Yang ketiga, salah satu dari cabang kekuasaan itu masih menjabat
di jabatan politik aktif. Nah, di jabatan politik yang kita maksud itu eksekutif legislatif. Nah, ini masuk ke pertanyaan Abang. Kalau saya anggota DPR, maka satu cabang dari keluarga saya nggak boleh masuk lagi di jabatan-jabatan yang Tapi kan bersifat- itu terjadi. Tunggu dulu. Yang disebut dengan elected official itu. Itu terjadi. Nah, pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kan kita tadi mau merujuk apa yang dimaksud dengan dinasti politik kan. Sehingga ada termnya, ada pemandangannya. Sehingga kita, itu yang saya sebutkan di awal tadi sebetulnya Bang. Kalau Anda buat ini luas, definisi dinasti politik jadi kabur. Tapi kalau Anda buat ini kecil, sempit, definisi politik, dinasti politik jadi kabur. Kalau luas, seperti makna yang disebutkan tadi oleh Qadari, ya nggak ada yang namanya dinasti politik. Gitu. Nah, kalau orang ditunjuk untuk masuk ke jabatan-jabatan tertentu, apalagi elected official, itu bukan lagi dinasti, itu udah monarki. Jadi nggak hidup. Dinasti itu harus kita lihat, dia hidup dan berkembang di sistem demokratik, memungkinkan itu secara hukum dipergunakan, tapi bisa dua pembeda. Pertama adalah apakah secara moral etik dia bisa diperkenankan, dan yang kedua ada yang membatasinya memang secara legal formal. Kita pernah coba itu di pilkada, lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang saya sendiri mengkritik putusan itu karena mereka mendasarkan pada hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia dasar untuk mengatakan tidak sah membatasi kewenangan orang masuk kepada politik, maka atas dasar apa S1, S2 syarat menjadi calon presiden? Atas dasar apa orang sehat jasmani dan rohani menjadi dasar presiden? Kan itu pembatasan-pembatasan yang tidak wajar bagi seluruh warga negara. Gugat aja. Iya, ya. Digugat aja Bang. Kita hanya menyoalkan tadi dasar logika itu tadi kan. Nah, itu yang saya sebut tadi gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau supaya tidak terlalu kabur, misalnya orang mengatakan, apakah Soekarno dengan Mega itu keluarga dinasti? Ya, kalau hubungan darah itu ya dinasti, tapi kalau hubungan dalam kerangka politik yang kita sebutkan tadi nggak bisa dinasti. Karena Soekarno dengan Mega dua, jelas Mega jadi ketua umum partai politik aja Soekarno sudah nggak ada. Gitu. Gimana mengkaitkan itu? Tapi kalau Puan ada. Hah? Kalau Puan kan ada. Ya, kalau Puan misalnya mendapatkan dia bagian dari dinasti itu. Tapi sekarang kan Ibu Mega sudah nggak menjabat jabatan elected dan sebagainya. Dia cuma ketua partai dan seterusnya itu Bang. Jadi oleh karena itu bagi saya Bang ya, jangan dipermaklumkan deh dinasti ini, karena kenyataannya pertumbuhan dinasti kita ya sepanjang ia mulai diperkenalkan dari pilkada 2005 sampai sekarang, catatan saya melalui data yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri itu terdapat di 117 daerah di seluruh Indonesia, alias itu di 21 ya daerah kita di seluruh 21% dari total keseluruhan Indonesia ya, gitu. Bang Rais bisa kok. Dan punya potensi itu meningkat ya menjadi 25% menjelang pilkada 2024 yang akan datang. Dan apa hasilnya bagi Republik dari dinasti politik ini? Iya, itu tadi kan lah. Itu saya mau pamit. Mau pamit ya? Iya. Oke. Saya yang duluan ya. Biar Bang Ray lanjutin ya. Siap. Mohon maaf ya Bang ya. Aduh, Pak Qadari udahlah. Ya, lebih sibuk dari anggota DPR Qadari ini. Nah, jadi Bung Rey ya, ini kan yang kita lihat persoalan pilkada misalnya. Ya. Kan itu tadi ya. Anak setelah bapaknya, anaknya setelah suaminya, istrinya kan gitu. Iya. Nah, tetapi itu kan orang tidak diributkan orang gitu loh. Gubernur, bupati diributkan orang, makanya itu kan dulu diatur di undang-undang pilkada. Karena itu diributkan orang merasa itu nggak fair. Iya. Lalu diaturlah ya di undang-undang pilkada yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan DPR yang membatalkan itu, Bang. Bukan DPR yang merevisi. Ya, MK. Iya. Nah, kenapa itu masuk di undang-undang kita? Karena dulu diributkan orang. Nah, begitu Mahkamah Konstitusi membolehkannya kembali, orang mau bilang apa lagi? Kan Mahkamah Konstitusi adalah. Nah, kenapa sekarang diributkan kalau menyangkut Gibran ini? Menyangkut capres ini? Ya, itu tune aja menurut saya, Bang. Tentu karena di tingkat pilpres mungkin keterlibatan orang makin besar. Ya. Jadi alarm bahayanya juga makin besar kan.
Tapi Arti ini bukan hanya persoalan hukum saja dong, nanti kan ada nuansa politiknya kan. ya kan orang mau mengatakan sesuatu dan ini namanya juga jabatan wakil presiden ya macam-macam motif Dan kebetulan ada anak presiden di situ. Lu kan kalau nggak ada anak presiden kan nggak ada yang disebut dengan kekhawatiran pada dinasti. Satu itu. Kedua, persoalannya adalah menurut saya ya, kalau ini diputuskan jauh-jauh hari misalnya setahun atau 6 bulan sebelumnya, ini nggak jadi masalah ya. Tapi karena terlalu mepet dengan penetapan capres-cawapres. Kalau itu kaitannya dengan yang 3 hal yang saya sebutkan tadi, Bang. Ya. Pertama adalah proses pelegalisasian itu dengan kalau konteksnya ke Gibran kan, orang melihatnya kok putusan MK ini agak beda-beda nih cara-caranya kan, itu yang pertama. Yang kedua faktanya memang putusan MK itu hanya berlaku pada Gibran hari ini. Kan nggak ada yang menikmatinya sejauh ini kan. Ya kita nggak tahu nanti. Bilang calon presiden wakil presiden kan cuma satu kan, nggak mungkin banyak gitu kan. 1 atau 3 lah sekarang ini. Faktanya sekarang Gibran yang menikmatinya gitu ya. Nah yang ketiga adalah tentu saja itu bersifat politis macam-macam ya, karena ini ya memang jabatan wakil presiden, Bang. Kalau abang tanya saya, ya saya dari dulu, apakah saya setuju dengan Gibran wakil kota? Lihat abang aja, saya protes keras kok itu. Bobi, saya protes keras, saya nggak persoalkan orang. Persoalan saya itu moral etik. Ya, saya tinggal di Banten, Bang, dan saya melihat efek dari dinasti itu. Gitu. Itu saya mau jelaskan. Nggak pernah jadi caleg di Banten ya? Enggak, saya kan nggak pernah. Di partai politik? Saya nggak pernah berminat menuju kekuasaan, Bang. Ya. Kan kalau saya mau di kekuasaan, ya, jadi dari tahun 99 kita ditawari tidak berminat ke istana, menuju kekuasaan, tapi minat menuju kepuasan. Ya kan memang beda-beda orang lah itunya, motifnya. It's okay. Nggak, kita jangan, menurut saya kita tidak mempersoalkan motif, tapi yang kita persoalkan itu argumen, Bang. Mengapa orang sampai ke wilayah itu? Mengapa ya punya concern? Kalau saya ya, itu yang saya sebutkan tadi. Sekarang dalam data itu, 117 daerah. Itu artinya 21% dari total jumlah daerah kita itu dikuasai oleh dinasti. Apa efek, apa manfaatnya? Manfaatnya yang kasat mata kita lihat adalah setidaknya 17 daerah dari 117 itu keluarganya masuk penjara. Karena ditahan oleh KPK. Itu keluarga, Bang. Anak ayah, ibu anak, ya, suami istri, kakak adik. Itu ada di dalam tuh. Oleh kasus korupsi. Maka lama-lama saya mengatakan KPK itu nanti tahanannya adalah keluarga sejahtera koruptor gitu. Karena berbasis pada keluarga. Lama-lama itu gitu. Lalu kita masih memberi kesempatan kepada dinasti ini untuk merajalela. Naik, bukan hanya merajalela di daerah, tapi naik kelas menjadi ke sistem presiden wakil presiden gitu. Nah itu yang saya mengatakan. Oke, kalau lolos misalnya ya, tidak ada permasalahan dari 3 capres ini. Apa dengan situasi yang ini kan sekarang gencar sekali ya. Kita nggak tahu lagi di media sosial ya, bagaimana derasnya kritik-kritik terhadap putusan MK itu, ya, karena Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, kan keras sekali. Nah, untuk kemungkinan bahwa Prabowo Gibran ini untuk menang kemungkinan masih besar nggak? Saya nggak tahu, Bang, tapi kan saya bukan surveyor juga. Cuma kalau saya baca-baca survei. Kalau survei katanya sekarang saya baca Kompas kemarin ya, bahwa Prabowo masih unggul terhadap Ganjar dan Anies. Anies sekitar 22%, Ganjar 32%, lalu Prabowo 36% kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita baca lagi di survei yang lain kan ada penurunan sekitar 2% dari pasangan Prabowo dengan Gibran kan gitu. Nah, yang bisa kita baca itu, Bang, pertama sejauh ini kelihatan kehadiran Gibran belum mendongkrak suaranya Pak Prabowo. Gitu ya. Yang kedua, selisih antara Ganjar dengan Pak Prabowo itu ya tidak terlalu jauh, masih di angka 5%. Jadi 5% itu dengan 3 bulan ke depan, kemungkinan, apalagi kalau ada 2 putaran, kemungkinan itu masih bisa dikejar. Kita asumsikan aja 2 putaran alias 5 bulan. Jadi 1 bulan kalau dalam hal ini misalnya Ganjar dapat mengakumulasinya, dia berpotensi untuk mengkuli Pak Prabowo itu. Tentu dengan catatan Pak Prabowo dalam kondisi yang seperti sekarang ya, belum punya efek elektoral gitu.
Nah, yang ketiga yang bisa kita pastikan menurut saya, Bang, kayaknya nggak akan ada satu putaran deh ini gitu. Yang ada 2 putaran. 2 putaran siapa yang masuk? Nah, kalau dilihat trennya sekarang ini antara Ganjar dan Anies itu punya potensi menurut saya, Bang, gitu. Sebab perseteruan Ganjar dengan Prabowo itu kelihatan pindahnya ke Anies Baswedan kan. Nah, Prabowo pindah suaranya kalau dilihat di survei yang lain dalam ini indikator seingat saya. Prabowo pindah suaranya ke Anies sekitar 2%, Anies naik 2%, Prabowo kehilangan 2%, Ganjar kehilangan 2%, tapi numpuknya di mereka yang belum menyatakan memilih. Memang Ganjar turun, tapi nggak pindah kemana-mana suaranya gitu loh, Bang. Dia masuknya ke kolom tidak tahu, ya belum menjawab dan sebagainya itu. Gitu. Jadi kalau artinya ini masih 50-50 punya tren gitu. Nah dilihat dari kalau dua ini terus bersiteru, ya kemungkinan besarnya adalah kalau mau polanya mungkin pola itu. Prabowo mungkin suaranya akan ke Anies, Ganjar akan ke suara yang kita sebut golput itu kali, Bang, ya. Kalau definisi politik praktisnya ya kan golput gitu. Nah pertanyaannya dalam kondisi yang kayak begitu kan Anies membutuhkan setidaknya 10% kan, Bang, ya. Kalau dilihat dari ini kan selisihnya dengan Ganjar itu kan 9-10% kan. Dengan Prabowo 15. Dengan Prabowo 15 ya. Jadi artinya dia harus lampaui Ganjar dulu nih. Nah, dengan durasi 3 bulan dari sekarang. Dia harus dapat setidaknya 3,5% per bulan. Mungkinkah itu? Ya kita nggak tahu, Bang. Nah, cuma kalau kita belajar dari pencalonannya dari Caimin ke Anies Caimin sampai sekarang berjalan kurang lebih dari satu bulan ya. 1 bulan setengah lagi kan. Dia baru dapat 2%, Bang. Gitu. Jadi peluangnya masih riskan ya. Masih riskan, masih kecil tapi lah, masih tetap terbuka. Tergantung dua orang ini. Kalau bersih terus Ganjar Prabowo dia punya efek. Ya kita lihat situasi politik ke depan lah ya. Seperti apa pasti dinamis ya. Dinamikanya ini pasti akan bisa menentukan. Dan persepsi-persepsi ke depan juga itu akan bisa berubah. Saya kira kita lihat di situ, Bung Rey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bang. Kita udah ngobrol panjang lebar ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.